Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan manajemen persediaan, di mana manajemen persediaan merupakan hal yang sangat penting bagi sebuah perusahaan. Beberapa aktivitas perusahaan yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut digunakan atau dimanfaatkan. Persediaan berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier juga menjadi alasan utama pentingnya manajemen persediaan. Hal ini mengapa perusahaan harus mempersiapkan manajemen persediaan dengan baik. Terdapat beberapa fungsi manajemen persediaan. Yang pertama terkait dengan mengantisipasi kekurangan persediaan, di mana perusahaan dapat mengalami suatu kendala atau suatu permasalahan ketika kekurangan persediaan. Hal ini menyebabkan terhambatnya proses produksi. Yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Jadi terkait dengan jumlah pesanan yang telah dilakukan, ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Yang ketiga, berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Terkadang ditemukan bahwa barang yang dibutuhkan itu merupakan barang yang limited atau ketersediaannya terbatas. Hal ini bisa terjadi karena permintaan pasar yang meningkat atau karena spekulan dari penjual. Yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi. Agar jalannya proses produksi bisa berjalan dengan lancar, maka perusahaan harus menyiapkan persediaan dengan baik. Persediaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, atau persediaan dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsinya. Yang pertama ada stock atau lot sales inventory. Ini merupakan persediaan yang diadakan karena kita membeli atau memproduksi dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat ini. Yang kedua ada fluktuasi stok, yaitu persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Jadi terkait dengan kebutuhan konsumen tidak dapat diduga sebelumnya. Yang ketiga ada antisipasi stok, merupakan persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan. Kalau tadi yang fluktuasi stok itu tidak dapat diramalkan, tetapi yang antisipasi stok dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam satu tahun, atau untuk menghadapi penggunaan, penjualan, atau permintaan yang meningkat. Nah, ini merupakan jenis persediaan menurut fungsinya. Berikutnya terkait dengan klasifikasi persediaan bisa dibedakan menurut jenis dan posisi barang. Yang pertama terkait dengan persediaan barang dagangan, di mana persediaan barang dagangan digunakan atau dilakukan untuk memenuhi kebutuhan perdagangan. Jadi kita telah membeli barang dagangan untuk dijual kembali. Yang kedua ada persediaan manufaktur. Nah, terkait dengan persediaan manufaktur digunakan untuk proses produksi atau membuat sesuatu. Sedangkan yang ketiga terkait dengan persediaan rupa-rupa. Dalam menetapkan persediaan sering terjadi kesalahan, di mana kesalahan tersebut terdiri dari persediaan yang terlalu kecil atau sebaliknya persediaan terlalu besar. Terkait dengan persediaan yang terlalu kecil akan berdampak terhadap hilangnya kesempatan untuk menjual. Pada suatu ketika, perusahaan sedang mendapatkan order banyak, tetapi karena jumlah persediaan sedikit atau tidak mencukupi, sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Yang kedua, terkait dengan penciptaan laba atau mendapatkan laba yang setimpal. Karena persediaan terlalu kecil, sehingga perusahaan tidak dapat mendapatkan laba yang sesuai.
Yang kedua, terkait dengan persediaan yang terlalu besar akan berdampak terhadap biaya yang besar, di mana biaya besar itu terkait dengan penyimpanan di gudang, karena gudang yang digunakan itu kadang sewa, atau terkait dengan penggunaan modal yang besar. Yang kedua, terkait dengan risiko besar. Kalau disimpan terlalu lama, bisa jadi barang itu mengalami kerusakan. Dan yang ketiga, terkait dengan memperkecil laba. Nah, ini merupakan dua kondisi di mana kesalahan bisa berasal dari persediaan yang terlalu kecil atau persediaan terlalu besar. Apa saja yang terdapat pada biaya persediaan? Yang pertama ada biaya penyimpanan persediaan. Ketika persediaan disimpan di gudang, maka kita harus membayar sewa. Atau yang kedua terkait dengan beberapa biaya yang dikeluarkan dalam proses persediaan terkait dengan penjagaan, terkait dengan keamanan, kita harus mengeluarkan biaya tambahan. Yang kedua, ada biaya pengadaan persediaan. Ini dikeluarkan untuk mendapatkan persediaan. Yang ketiga, terkait dengan biaya persiapan produksi. Dan yang keempat, terkait dengan biaya akibat kekurangan persediaan. Ketika kita mengalami kekurangan persediaan, maka perusahaan akan berusaha mendapatkan persediaan yang secukupnya atau bisa mencukupi kebutuhan produksi. Nah, kebutuhan ini harus dipenuhi dengan mengeluarkan biaya tambahan. Ini adalah beberapa biaya yang terkait dengan persediaan. Terkait dengan pendekatan metode manajemen persediaan, ada 5 metode yang dapat digunakan. Yang pertama, ada metode Economic Order Quantity. Merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya, perusahaan ketika mendapatkan pesanan atau mendapatkan order. Yang kedua, ada metode Material Requirement Planning atau MRP, yaitu sebuah metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain itu, juga untuk menjaga bahwa bahan baku tetap ada untuk digunakan. Yang ketiga, metode Just in Time atau JIT, yaitu sebuah metode yang digunakan sebagai tepat waktu, atau sering juga disebut dengan metode tepat waktu. Hal ini memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan, sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Yang keempat, terkait dengan metode analisa ABC, merupakan metode yang dilakukan dengan cara menggolongkan persediaan, di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai dari persediaan. Nah, di sini yang dimaksud dengan nilai adalah dari nilai total persediaan, bukan hanya harga terkait. Jadi yang digunakan adalah terkait dengan total persediaan, bukan terkait dengan harga persediaan. Yang kelima, terkait dengan metode periodic review. Metode ini memungkinkan yang dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang suatu terjadwal secara rutin sehingga manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku. Sehingga metode ini memiliki keunggulan tersendiri. Terkait dengan metode Economic Order Quantity, mari kita bahas lebih lanjut atau kita bahas secara lengkap. Economic Order Quantity dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama terkait dengan klasifikasi biaya pencatatan barang masuk. Merupakan biaya yang sudah dipesan dan sudah berada di penyimpanan gudang. Biaya pencatatan juga berkaitan dengan biaya penyimpanan dan investasi persediaan. Ini juga terdiri dari komponen pajak, bunga, asuransi. Namun, biaya penyimpanan terdiri dari biaya listrik, biaya barang, juga terkait dengan biaya sewa tempat. Yang kedua, klasifikasi biaya pemesanan barang merupakan jumlah pesanan biaya tetap
ketika barang yang dipesan telah terjadi. Biaya pemesanan juga berkaitan dengan kegiatan fisik untuk memproses pesanan yang akan tersimpan di gudang. Ini juga bergantung pada jumlah barang yang akan dipesan, karena sifatnya terkait dengan biaya biasanya akan bersifat konstan. Rumus dari economic order quantity yaitu akar dari 2 kali R dikali S dibagi dengan P dikali dengan I, di mana R merupakan total barang yang dibutuhkan, S merupakan biaya pemesanan barang, P merupakan harga beli barang per unit, sedangkan I merupakan biaya penyimpanan barang setiap unit, yang hasilnya dalam bentuk persentase. Biar lebih dipahami terkait dengan economic order quantity, mari kita lihat contoh soal sebagai berikut. PT Cahaya menilai penjualan akan sama seperti pada tahun sebelumnya atau pada tahun 2019, di mana pada tahun 2019 PT Cahaya membutuhkan 250.000 unit bahan baku untuk proses produksi. Harga bahan baku per unit sebesar Rp5.000. Dalam sekali pengiriman, PT Cahaya membutuhkan biaya sebesar Rp22.500 untuk dokumen, serta kurir dan lain-lain. Jadi, berapakah biaya penyimpanan sebesar 25% untuk setiap barang yang akan disimpan? Dan berapa pemesan ulang economic order quantity yang dimiliki PT Cahaya dalam waktu kurun 1 tahun? Mari kita hitung sebagai berikut. Yang pertama, terkait dengan perhitungan biaya penyimpanan PT Cahaya sebesar 25%, yaitu kita masukkan rumus economic order quantity 2 kali R dikali dengan S dibagi dengan P dikali I. Hasilnya adalah 2 dikali dengan 250.000 unit dikali dengan biaya pemesanan sebesar 22.500 dibagi dengan 5.000 dikali 25%. Hasilnya adalah 9 juta. Hasil 9 juta ini kita akar, hasilnya adalah 3.000 unit. Jadi biaya penyimpanan economic order quantity yaitu sebesar 3.000 unit. Sedangkan yang kedua terkait dengan biaya pemesanan yang dimiliki oleh PT Cahaya dalam setahun yaitu 250.000 unit dibagi dengan 3.000 unit sama dengan 83 kali pemesanan. Ini merupakan biaya pemesanan yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun sebanyak 83 kali pemesanan. Yang kedua, terkait dengan metode MRP atau Material Requirement Planning, mari kita bahas secara lengkap. Apa saja input dari MRP? Yang pertama, terkait dengan jadwal induk produksi atau Master Produksi Schedule. Yang kedua, terkait dengan struktur produk atau Product Structure Record and Bill of Material. Yang ketiga, terkait dengan status persediaan atau Inventory Master File atau Inventory Status Record. Yang pertama, terkait dengan jadwal induk produksi merupakan jadwal yang sudah disusun secara betul-betul atau secara utama. Ini merupakan jadwal utama yang digunakan dalam kegiatan produksi. Yang kedua, terkait dengan struktur produk, kita menentukan apa saja yang menentukan produk itu bisa ada, atau beberapa komponen produk. Bisa jadi beberapa jenis produk yang akan diproduksi. Yang ketiga, terkait dengan status persediaan, ada status persediaan yang berbeda-beda, sehingga manajer akan menentukan persediaan mana yang siap untuk diproduksi atau bisa langsung disimpan.
Sedangkan terkait dengan output MRP, yang pertama ada Planned Order Schedule atau jadwal pesanan terencana, yaitu penentuan jumlah kebutuhan material serta waktu pemesanannya untuk waktu yang akan datang. Yang kedua ada Order Release Report atau laporan pengeluaran pesanan. Ini berguna bagi pembeli yang akan digunakan sebagai negosiasi dengan pemasok dan juga berguna bagi manajer manufaktur yang akan digunakan untuk mengontrol proses produksi. Yang ketiga terkait dengan change to planning order atau perubahan terhadap pesanan yang telah direncanakan. Ini terkait dengan refleksi pembatalan pesanan atau pengurangan pesanan, juga terkait dengan pengubahan jumlah pesanan. Yang keempat, terkait dengan performance report atau laporan penampilan, yaitu suatu tampilan yang menunjukkan sejauh mana sistem itu bekerja, terkait dengan kekosongan stok dan ukuran lainnya. Berikutnya, terkait dengan penentuan ukuran lot, ada 10 metode yang dapat digunakan. Yang pertama ada Fixed Order Quantity, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep jumlah pemesanan tetap karena keterbatasan akan fasilitas. Sebagai contoh, ada kemampuan gudang, terkait juga dengan transportasi, kemampuan supplier, dan pabrik. Yang kedua ada Lot for Lot, yaitu pendekatan menggunakan konsep dasar atas pesanan diskret dengan pertimbangan minimisasi dari ongkos simpan. Jumlah yang dipesan sama dengan jumlah yang dibutuhkan. Yang ketiga terkait dengan list unit cost, yaitu pendekatan menggunakan konsep pemesanan dengan ongkos unit terkecil, di mana jumlah pemesanan atau interval pemesanan dapat bervariasi. Kebutuhan atau keputusan untuk pemesanan didasarkan ongkos per unit terkecil, di mana ongkos itu terdiri dari ongkos pesan per unit ditambah dengan ongkos simpan per unit. Yang keempat, terkait dengan economic order quantity, merupakan pendekatan menggunakan konsep minimalisasi ongkos simpan dan ongkos pesan. Yang kelima, terkait dengan periode order quantity, merupakan pendekatan menggunakan konsep jumlah pemesanan ekonomis agar dapat dipakai pada periode yang bersifat permintaan diskret. Teknik ini dilandasi oleh metode economic order quantity. Yang keenam, terkait dengan part periodic balancing, merupakan pendekatan yang menggunakan konsep ukuran lot ditentukan bila ongkos simpanannya sama atau mendekati ongkos pesannya. Yang ketujuh, terkait dengan fixed periodic recruitment, merupakan pendekatan menggunakan konsep ukuran lot dengan periode tetap, di mana pemesanan dilakukan berdasarkan periode waktu tertentu, atau jumlah besarnya, yaitu jumlah pesanan tidak didasarkan oleh ramalan, tetapi dengan cara menggunakan penjumlahan kebutuhan persis pada interval pemesanan. Yang kedelapan, terkait dengan list cost atau list total cost, merupakan pendekatan yang menggunakan konsep ongkos total yang akan diminimalisasi apabila untuk setiap lot dalam suatu horizon perencanaan hampir sama besarnya. Yang ke-9, terkait dengan Wagner Meeting, yaitu pendekatan menggunakan konsep ukuran lot dengan prosedur optimalisasi proses linier. Ini bersifat matematis. Yang ke-10, terkait dengan Silver Mean, merupakan menitik beratkan pada ukuran lot yang harus dapat meminimumkan ongkos total per periode, di mana ukuran lot didapatkan dengan cara menjumlahkan kebutuhan beberapa periode secara berturut-turut sebagai ukuran lot. Ini bersifat tentatif. Sebagai contoh pada metode MRP, bisa kita lihat ada data kebutuhan bersih dari PT Cahaya setiap periode atau setiap bulan. Silakan dilihat terkait dengan datanya. Ada data lain terkait dengan ongkos, yaitu harga per unit atau C sebesar Rp50. Ada ongkos pengadaan atau S atau biaya pesan sebesar Rp100 per pengadaan atau per pesan.
ada ongkos simpan sebesar Rp4.080 tiap tahun, ada ongkos simpan sebesar Rp340 tiap bulan, serta ada ongkos simpan sebesar Rp1 per unit per tiap bulan. Mari kita hitung hasilnya. Nah, berdasarkan data kebutuhan bersih PT Cahaya tiap bulan, bisa kita ketahui pada periode pertama atau pada bulan pertama kebutuhan bersih yaitu sebesar 20. Sedangkan kuantitas pemesanan 100, maka persediaan tinggal 80 atau 100 dikurangi dengan 20. Berikutnya pada periode kedua kita masih mempunyai persediaan dari sisa bulan pertama yaitu 80. 80 dikurangi dengan kebutuhan bersih pada bulan kedua yaitu persediaan tinggal 40. Pada bulan ketiga kebutuhan bersih 30 dengan persediaan pada sisa bulan kedua 40, maka persediaan pada bulan ketiga hasilnya masih 10. Begitu pula dengan bulan-bulan berikutnya. Nanti silahkan dihitung sendiri dan diketahui di akhir berapa totalnya. Untuk langkah selanjutnya, kita bisa lihat ada ongkos pengadaan yaitu 3 dikali dengan 100 hasilnya 300, maka ongkos simpanan yang terdiri dari 80 ditambah dengan 40 ditambah 10 ditambah dengan 60 ditambah dengan 60 ditambah dengan 105 ditambah dengan 85 ditambah dengan 45 hasilnya adalah 485. Nah, dari ongkos simpan ini dikali dengan Rp1, hasilnya adalah 485. Sedangkan terkait dengan total ongkos atau total ongkos sebesar 300 ditambah dengan 485, hasilnya adalah Rp785. Ini merupakan biaya yang dikeluarkan terkait dengan penyimpanan atau terkait dengan persediaan. Metode yang ketiga yaitu metode just in time atau JIT memiliki beberapa konsep. Yang pertama adalah berfokus pada simplicity atau kesederhanaan dan terkait dengan ketepatan waktu. Konsep yang kedua terkait dengan standar mutu yang tinggi. Yang ketiga, memusnahkan segala aktivitas yang tidak memberikan manfaat. Dan yang keempat, menjunjung upaya perbaikan selalu berkelanjutan. Ini adalah konsep dari just in time. Tujuan dari just in time meliputi meningkatkan laba dan memperbaiki posisi persaingan perusahaan. Sedangkan beberapa tujuan ini dapat dicapai dengan cara yang pertama, mengeliminasi atau mengurangi persediaan. Yang kedua, meningkatkan mutu. Yang ketiga, mengendalikan aktivitas supaya biaya rendah. Dan yang keempat, terkait dengan memperbaiki kinerja pengiriman. Ini adalah tujuan dari just in time dan cara mencapai tujuan tersebut. Yang keempat adalah metode analisa ABC, di mana metode ini membagi menjadi 3 kelas berdasarkan nilai penjualan dalam setahun. Yang pertama adalah kelas A, yaitu nilai penjualan tahunan tertinggi. Kelas B merupakan nilai penjualan tahunan sedang, sedangkan kelas C merupakan nilai penjualan tahunan rendah. Sebagai contoh pada analisa ABC, bisa dilihat di sini ada beberapa data penjualan produk. Di sini ada 10 produk minuman di mana masing-masing memiliki harga dan volume penjualan setahun yang berbeda-beda. Silakan diamati. Mari kita hitung menggunakan analisa ABC. Berdasarkan data tadi, berikutnya kita mencari pendapatan. Pendapatan dapat diperoleh dari harga dikali dengan volume penjualan setahun. Nah, pada hal ini bisa kita peroleh atau bisa kita lihat beberapa pendapatan kita urutkan dari jumlah yang paling tertinggi. Sehingga kita bisa mencari persentase dan kita akumulasikan sebagai klasifikasi kelas. Yang tertinggi yaitu masuk di kelas A dengan besar 72%, sedangkan yang kedua dengan kelas B, yang hasilnya sedang atau penjualannya sedang, totalnya ada 21%, sedangkan yang penjualannya rendah ada
total 7% kita masukkan ke kelas C. Nah, ini adalah cara menggunakan volume penjualan dengan memasukkan menjadi beberapa klasifikasi di kelas ABC. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita telah membahas terkait dengan manajemen persediaan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.